Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulia Hijrianti dengan NIM ES 0322240892. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Zitswap yang diampu oleh Bapak Busriyadi MESY. Pembahasan saya yaitu tentang manajemen wakaf. Rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu apa saja jenis-jenis wakaf. Yang kedua, gimana mekanisme nazir dalam mengelola wakaf. Yang ketiga, gimana mengembangkan wakaf buat infrastruktur. Tujuannya yaitu menjelaskan jenis-jenis wakaf. Yang kedua, menganalisis peran, tugas, dan syarat nazir. Yang ketiga, menjelaskan potensi dan strategi wakaf untuk infrastruktur. Menurut bahasa, wakaf adalah menahan. Secara istilah, wakaf adalah menahan harta dan mengalihkan manfaatnya di jalan Allah SWT. Kemudian manfaatnya dirasakan banyak orang dan pahalanya terus mengalir. Jenis-jenis wakaf terbagi menjadi 4, yaitu wakaf berdasarkan tujuan. Wakaf ini terbagi lagi menjadi 3. Pertama, wakaf ahli atau wakaf keluarga. Wakaf ini ditujukan khusus untuk keluarga atau keturunan dari wakif. Contohnya, Pak Adi memiliki 10 hektar kebun sawit, lalu ia mewakafkan 2 hektar untuk keluarganya. Hasil dari kebun tersebut digunakan untuk kebutuhan anak dan cucunya. Jika suatu saat keturunannya sudah tidak ada, maka manfaat bisa dialihkan kepada masyarakat umum. Terus yang kedua, wakaf khairi atau wakaf umum. Wakaf ini langsung ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat luas. Contohnya, dari 10 hektar kebun sawit yang Bapak Adi miliki, ia mewakafkan 2 hektar untuk umum. Hasil dari kebun tersebut digunakan untuk membantu fakir miskin, pendidikan, atau pembangunan fasilitas seperti masjid. Yang ketiga yaitu wakaf musyarak atau wakaf campuran. Wakaf ini merupakan gabungan antara wakaf keluarga dan wakaf umum. Contohnya, dari 2 hektar sawit yang Pak Adi wakafkan, 1 hektarnya untuk keluarga dan 1 hektarnya lagi untuk masyarakat umum yang membutuhkan. Kemudian wakaf berdasarkan jangka waktu. Wakaf ini terbagi lagi menjadi 2. Pertama, wakaf mubat atau wakaf selamanya. Wakaf ini tidak memiliki batas waktu, artinya harta yang diwakafkan tidak boleh ditarik kembali dan digunakan terus-menerus untuk kebaikan. Contohnya, Pak Adi memiliki sebuah rumah, lalu ia mewakafkan rumah tersebut untuk dijadikan tempat belajar mengaji. Rumah itu tidak boleh dijual atau diambil kembali karena sudah menjadi wakaf selamanya. Kedua, wakaf muakkad atau wakaf sementara. Wakaf ini memiliki batas waktu tertentu sesuai kesepakatan. Setelah waktunya telah habis, maka harta tersebut kembali kepada wakif. Contohnya, Pak Adi mewakafkan rumah untuk dijadikan rumah belajar mengaji selama 2 tahun. Jika masa 2 tahun itu telah dilewatkan atau jatuh tempo, maka rumah tersebut kembali ke Pak Adi tadi. Wakaf yang ketiga yaitu wakaf berdasarkan bentuk harta. Wakaf ini terbagi lagi menjadi 3. Pertama, wakaf benda tidak bergerak. Ini adalah harta yang tidak bisa dipindahkan seperti tanah, bangunan. Contohnya, Pak Adi memiliki tanah. Lalu Pak Adi mewakafkan untuk dijadikan masjid. Yang kedua yaitu wakaf benda bergerak. Ini adalah harta yang bisa dipindahkan atau memiliki nilai ekonomi lainnya. Contohnya, Pak Adi ingin mewakafkan kendaraan untuk dijadikan operasional pesantren. Yang ketiga, wakaf uang tunai. Ini adalah wakaf dalam bentuk uang yang kemudian dikelola secara produktif. Contohnya, saya mewakafkan sejumlah uang, lalu uang tersebut dikelola untuk usaha atau investasi dan hasilnya digunakan untuk membantu masyarakat. Yang keempat, wakaf berdasarkan pemanfaatannya. Wakaf ini terbagi menjadi 2. Pertama, wakaf produktif. Wakaf ini dikelola dan dikembangkan terlebih dahulu agar menghasilkan nilai ekonomi. Kemudian hasilnya disalurkan kepada masyarakat. Contohnya, Pak Adi memiliki kebun sawit, lalu ia mewakafkan kebun tersebut tetap dikelola dan menghasilkan keuntungan, kemudian hasilnya digunakan untuk membantu fakir miskin atau kegiatan sosial lainnya. Yang kedua, wakaf konsumtif. Wakaf ini langsung digunakan tanpa dikembangkan terlebih dahulu. Contohnya, Pak Adi mewakafkan rumah untuk dijadikan tempat mengaji. Sehingga wakaf tersebut atau harta tersebut langsung dimanfaatkan tanpa menghasilkan keuntungan. Pembahasan selanjutnya itu tentang nazir. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
jenis-jenis nazir meliputi 1. Nazir perseorangan adalah individu yang diberi amanah untuk mengelola wakaf dan terdiri dari minimal 3 orang, serta salah satunya menjadi ketua. Salah satu anggota juga harus tinggal di sekitar lokasi wakaf. Contohnya, ada tanah wakaf yang digunakan untuk masjid, lalu dikelola oleh 3 orang warga setempat sebagai nazir yang bertugas menjaga dan mengurus tanah tersebut. Kedua, nazir organisasi. Nazir organisasi adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, keagamaan Islam, dan pengurusan harus memenuhi syarat sebagai nazir. Contohnya, tanah wakaf untuk sekolah. Dikelola oleh sebuah yayasan pendidikan Islam yang bertanggung jawab atas pemanfaatan tanah tersebut. Yang ketiga yaitu nazir badan hukum. Nazir ini adalah badan hukum resmi di Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, atau keagamaan Islam. Contohnya, tanah wakaf untuk rumah sakit dikelola oleh sebuah yayasan berbadan hukum yang secara resmi mengatur dan mengembangkan penggunaan tanah tersebut. Syarat nazir perseorangan yaitu: pertama, warga negara Indonesia, 2, beragama Islam, 3, dewasa, 4, amanah, 5, mampu secara jasmani dan rohani, 6, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Tugas nazir yaitu mengelola, mengembangkan, memelihara, mengawasi, dan melaporkan harta benda wakaf. Hak nazir yaitu menerima imbalan maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan wakaf. Pembahasan yang terakhir yaitu pengembangan wakaf untuk infrastruktur. Pada masa kekhalifahan Islam, wakaf telah digunakan untuk membangun jalan, jembatan, rumah sakit, dan sistem irigasi. Di Indonesia, potensi wakaf untuk infrastruktur sangat besar, mengingat luas tanah wakaf yang mencapai ratusan ribu hektar, serta potensi wakaf uang yang diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Strategi pengembangannya meliputi optimalisasi wakaf uang, skema cash wakaf linked suku atau CWLS, kemudian pengelolaan tanah wakaf secara produktif, serta kolaborasi multi pihak. Tantangan dan peluang. Tantangan yang dihadapi antara lain yaitu literasi wakaf yang terbatas, kapasitas nazir yang masih rendah, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Kemudian peluangnya, peluang pengembangan wakaf untuk infrastruktur tetap terbuka melalui instrumen inovasi seperti CWLS, dukungan dari pemerintah, Badan Wakaf Indonesia atau BWI, serta masyarakat. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu yang pertama, jenis-jenis wakaf sangat beragam, sehingga memberikan fleksibilitas bagi wakif dalam menyesuaikan dengan tujuan dan kemampuannya. Yang kedua, nazir terdiri atas 3 jenis dengan tugas mengelola dan mengembangkan wakaf. Syarat menjadi nazir antara lain beragama Islam, warga negara Indonesia, dewasa, amanah, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pengembangan wakaf untuk infrastruktur memiliki potensi besar dan dapat dilakukan melalui optimalisasi wakaf uang, CWLS, pengelolaan tanah produktif, serta kolaborasi multi pihak. Cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.